Waduh, ini nggak kepotongnya gimana ini? Mas, ini nggak kepotong gimana ini, Mas? Nggak kepotong, Mas. Iya, nggak kepotong, Mas. Ini kan tadi kan ini mau tak potong gitu loh, Mas. Ya. Tapi ini nggak tembus, Mas, ini. Waduh, kita coba cek di settingannya ya, Mas. Coba, Mas, ya, di backtrack aspirnya. Ya. Coba kita cek. Di sini, Mas, ya. Di apanya, Mas? Di bagian ini, Mas. Oke. Nah, ini dia, Mas. Sama yang keliru, harusnya pakai settingan yang margin bed, Mas. Oh, ini beda ya, Mas, antara material surface sama machine bed. Ya, beda, Mas. Nah, ini bedanya apa sih, Mas? Material surface sama machine bed ini apa, Mas? Jadi kalau margin bed itu, Mas, itu meja area kerja CNC routernya, Mas. Atau untuk meletakkan material, sifatnya tetap dan jadi referensi mesin. Kalau mesin CNC router Inseco punya area kerja seluas 1300 kali 2500 mm. Nah, kalau material surface ini permukaan materialnya yang akan dipotong. Bisa berubah tergantung ketebalan material. Titik referensi Z sama dengan 0 atau proses potong. Nah, sekarang kita masuk ke settingan aspirnya, Mas, biar lebih jelas. Nah, di sini, Mas, di Z0 position itu terdapat material surface dan machine bed. Nah, di sini kalau kita pakai material surface, mesin itu menganggap permukaan materialnya itu adalah Z yang bernilai 0, sumbu Z-nya itu bernilai 0. Jika material semisal 18 mm, berarti mesin itu akan turun, Z-nya itu, Mas, akan turun ke bawah itu min 18. Oh, gitu. Milimeter. Nah, bedanya kalau material surface, atas material sebagai referensi kedalaman potong. Kalau machine bed, Mas? Kalau pakai yang machine bed, meja mesin area kerjanya itu dianggap sebagai Z yang bernilai 0 ya. Jika material semisal 18 mili, maka permukaan di atas meja kerjanya itu nilainya itu 18 ya. Oh, gitu, Mas, ya. Nah, untuk CNC router Inseco itu memiliki fitur Auto Z0 Tool ya, untuk mempermudah mencari titik nol pada sumbu Z jika disetting machine bed. Nah, untuk pengaplikasiannya tinggal menempelkan ujung mata router ke material yang akan dipotong seperti ini. Nah. Oke guys, jadi untuk prakteknya kita akan menggunakan mesin CNC router dari Inseco, dan untuk materialnya di sini kita pakai HMR dengan ketebalan 12 mili, dan untuk mata routernya di sini nanti kita pakai ukuran 3 mili, dan untuk praktek kerjanya nanti kita profile dan pocket. Oke, sekarang kita masuk ke backtrack aspirnya. Di sini di job type, di sini kita pakai single set. Single set itu Satu sisi, Mas, ya. kita pakai satu sisi. Kemudian untuk job set ini ukuran dari area kerjanya, mesin CNC routernya. Kemudian di sini untuk ketebalan dari material yang akan dipotong. 12 mili itu tadi, Mas, ya. 12 mili. Oke. Kemudian di sini di Z0 position itu terdapat material surface sama machine bed. Berhubung di sini kita mau coba praktek material surface, kita langsung centang aja yang material surface-nya. Kemudian setelah selesai tinggal klik OK. Nah, untuk desainnya di sini sudah saya buat seperti ini. Untuk yang akan di pocket ini area ini ya. Oke. Terus saya kasih huruf. Nah, untuk pocketnya ini kedalamannya sekitar 5 mili. Dan untuk profilnya di sini saya potong bagian yang luarnya seperti ini.
Nah, untuk profil cut tembusnya di sini saya pilih yang area luarnya, dan untuk kedalamannya itu 12,4 ya. 0,4 itu sebagai allowance ya, agar tembus ya. Oke, jadi harus ditambah ya Mas? Ya, saya Kalau tambah. pakai material surface. Benar. Oke. Itu end millnya Nah, untuk end millnya di sini kita pakai yang 3 mili ya. Sesuai 3 mili Mas ya? Ya, yang saya pasang tadi. Oke, selanjutnya tinggal di calculate. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini kalau kita preview. Ya. Kalau Oke. sudah selesai tinggal kita save aja. Jangan lupa toolpadnya dicentang semua. Kemudian kita tekan save. Toolpad, material surface. surface. Oke. Oke guys, tadi sudah setting di aspirnya. Sekarang kita load di Max3-nya, sistem kontrolnya, dengan menekan load keyboard. Kemudian pilih filenya tadi, material surface, lalu open. Oke, ini keycode yang tadi kita buat Mas ya? Ya, betul sekali. Oke, habis ini kita ngapain Mas? Sekarang kita tentukan Z-nya Oke. dengan cara material surface. Nah, seperti tadi guys, untuk menentukan sumbu Z0-nya, kalau kita pakai material surface, kita harus menempelkan ujung mata routernya ke permukaan material ini guys. Oke, sekarang kita tempelkan. Ya, kurang lebih seperti ini, menempel dengan permukaan materialnya. Baru kita tekan tombol Z untuk menentukan Z-nya sebagai 0. Jangan lupa menekan F3 untuk menentukan sumbu XY-nya menjadi 0. Oke guys, setelah semuanya kita setting, kita tinggal jalankan mesin CNC-nya dengan menekan tombol F6. Oke, ini udah jadi Mas ya? Ya benar, ini udah jadi Mas, pemotongan menggunakan material surface. Oke, ini kepotong nggak Mas ini Mas? Coba kita lihat ya. Oke. Waduh, kepotong ya guys ya. Kita potong. Oke. Oke, aman ya Mas berarti ya? Aman sekali. Oke, ini karena tadi kita tambah allowance 0, berapa Mas tadi Mas? 0,4. Oke. Ada kepotong sempurna. Oke, siap. Dan untuk hasil poketannya sudah sangat bagus ya Mas? Sangat bagus, dan di sini terlihat sangat halus sekali. Oke Mas, kita akan lanjut ya Mas habis ini. Ya, untuk selanjutnya kita akan coba praktek potong dengan teknik matching bed. Oke. Nah, kalau pakai matching bed sangat mudah Mas, karena ada fitur dari Inseco Auto Z Hero Tool yang sangat mudah digunakan. Oke Mas, langsung saja kita menuju proses potongnya ya. Oke guys, untuk potong matching bed di sini untuk desainnya kita rubah hurufnya menjadi Y. Tadi kalau X pakai material surface ya. Dan jangan lupa untuk ubah Z0 positionnya menjadi matching bed. Lainnya tidak diganti Mas ya? Ya, lainnya tetap hanya Z0 positionnya aja. Oke. Lalu kalian tekan OK. Oke, untuk pocketnya di sini sama seperti material surface. Kita kasih 5 mili. Kemudian untuk profilnya, bagian luarnya kita potong sesuai dengan ukuran materialnya 12 mm. Dan untuk mata routernya kita pakai 3 mili sama. Setelah semuanya disetting, kemudian tinggal tekan calculate. Nah,
Seperti ini kurang lebih nanti hasilnya. Kalau sudah oke, tinggal klik save toolpath. Kita beri nama machine bed dan kita simpan. Nah, bedanya kalau kita potong menggunakan machine bed, kita gunakan fitur yang disediakan oleh mesin CNC router Inseco dengan cara tekan tombol tab terlebih dahulu. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini tinggal kalian tekan Goto Z Auto Zero Tool. Kita tekan. Nah, nanti mesin akan menempelkan ujung mata router ke area ini, besi ini, dan secara otomatis meja kerja mesin CNC router nanti dianggap sebagai titik Z yang bernilai nolnya. Oke, tinggal satu klik aja Mas ya. Ya, Bisa menentukan titik nol pada sumbu Z di mesin CNC router ini. ya, betul, tinggal satu klik aja, nanti secara otomatis meja kerja sudah dianggap sebagai titik Z nolnya. Oke guys, sekarang kita tinggal tentukan sumbu XY-nya tanpa harus menempelkan ujung mata routernya. Kita arahkan di sini, lalu kita tekan F3. Sudah, tinggal kita jalankan mesinnya. Oke. Oke guys, jadi ini sudah selesai dan kita coba lihat hasilnya. Ini terpotong sempurna dengan hasil yang halus sekali. Oke Mas, ini berarti kalau pakai mesin bed ini otomatis terpotong Mas ya? Ya, otomatis terpotong sempurna Mas, sampai ke titik dalamnya. Berarti tidak perlu nambahi allowance tadi ya Mas di Ya, factory aspirnya? betul sekali. Karena titik Z sumbunya itu di meja kerjanya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke Mas, ini jadi kapan kita harus menggunakan material surface atau meshing bed ini Mas? Kalau pakai material surface ini cocok digunakan untuk ukir atau pocket yang kedalamannya harus presisi dari permukaan materialnya, karena Z0 nya itu dari permukaan materialnya, jadi sangat cocok untuk ukiran atau pocket yang diambil dari permukaan material ke dalam. Tapi jika salah input ketebalan material di aspir dengan ketebalan asli yang nanti akan digunakan untuk potong tembus, mata router bisa merusak bed mesin, bahkan tidak terpotong seperti kasus tadi. Nah, untuk machine bed kapan digunakan? Machine bed digunakan untuk pemotongan tembus tanpa merusak meja kerja CNC. Sangat berguna jika tebal material tidak rata atau melengkung. Hasil potong tembus akan selalu pas di permukaan bed mesin. Tapi jika ukuran dan ketebalan salah input, ukuran jadi tidak akurat. Oke guys, jadi itu tadi ya guys, sedikit tutorial atau cara bagaimana kalian membedakan antara meshing bed dan material surface. Nah itu tadi sudah dijelaskan sedikit sama Mas Yusril ya guys. Jadi kalau kalian sudah nonton video ini, kami harap kalian tidak ada lagi yang namanya salah potong atau tidak tembus kayak ini ya guys. Nah, tidak tembus kayak ini dan enggak tembus ya. Nah, jika video ini kepake silahkan bagi kalian yang operator mesin CNC, silahkan di-share ke teman-teman kalian ya.
Dan bagi kalian yang mulai belajar atau sedang belajar mesin CNC router, silakan di like videonya, nah, agar kalian bisa nambah pengetahuan lagi ya guys, agar kami terus semangat untuk membuat videonya. Dan jangan lupa di subscribe untuk channel Inseco Mesin CNC. Jadi ini guys mesinnya, mesin CNC router dari Inseco. Oke, bagi yang berminat dengan mesin CNC router dari Inseco yang dari tadi kita pakai ya guys, silakan menghubungi kontak person yang ada di bawah, fast respon ya guys. Nah, untuk harganya sendiri kita bandrol dengan harga 55 juta aja. Sudah sangat cepat sekali pemotongannya, sudah bisa memotong bentuk-bentuk seperti ini guys. Sudah sangat gampang, ini HMR 12 mili ya guys, sudah sangat oke. Nah, sudah ada fitur Auto Z Zero Tool yang sangat mudah. Ketika kalian ingin menentukan titik nol pada mesin bed, itu sudah ada, dan masih ada fitur-fitur yang lainnya yang sudah kita bahas di video-video yang lainnya ya guys. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jangan lupa bahagia, stay kreatif, and see you.